Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Suryani, salah satu konsultan Quantum Metal Indonesia, mewakili tim konsultan Pak Herman Makmur dan tim saya Golden Gate Teams. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di kantor pusat Quantum Metal di Penang, Malaysia, berdiskusi dengan founder Quantum Metal Datuk Lim yang akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsultan dan nasabah Quantum Metal Indonesia. Insya Allah akan memberikan pencerahan dan new update kepada kita semua nasabah Quantum Metal Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Datuk untuk kasih sedikit cakap sedikit boleh Datuk. Selamat petang Puan Suryani. Selamat petang kepada semua di Indonesia. You nak tanya soal? Untuk sesi tanya jawab kita, pertanyaan pertama, bagaimana Quantum Metal saat ini mengingat tantangan yang ada, banyak anggota atau membership percaya bahwa perusahaan berada dalam kesulitan serius dan dapat menyebabkan kebangkrutan. Mohon penjelasannya Datuk. Bagi saya ini Quantum Metal satu maklumat yang jauh yang panjang. Bukan sekitar ini ada masalah ini boleh hentikan maklumat Quantum Metal ini. So Quantum Metal lagi tengah buat susunan untuk macam mana bangkit balik semula dengan lebih baik supaya lebih sempurna, tak ada halangan lagi supaya boleh capai maklumat Quantum Metal. Next question Datuk. Apa status bullion bank bullion Quantum Metal? Apakah bank ini beroperasi penuh sebagai bank bullion? Sebenarnya Quantum Metal Bullion Australia ini dia berfungsi sebagai bullion bank macam itu JP Morgan, Standard Chartered itu bullion bank. Sekarang ni Quantum Metal sudah dapat Quantum Metal Bullion Bank sudah dapat pembekal emas dari itu Besra Mining Company. Itu pembekal sudah ada. Sekarang ni cuma kena ada itu cash flow facility dari institusi yang tertentu. Belum capai lagi, tapi saya agak ini akan dicapaikan yang akan datanglah. Jika yang disusun balik ini semua akan lancar dengan seperti itu. Baik Datuk, untuk pertanyaan yang ketiga, saat ini apakah emas yang digunakan oleh produk Quantum Metal dipasok oleh bank bullion atau seluruh emas telah dialihkan ke emas yang disediakan oleh Quantum Metal Bullion? Semua sekarang ni semua produk Quantum Metal ini sudah dikonsolidate dalam Quantum Metal Bullion Australia sendiri. Untuk elakkan itu interest yang tinggi. Dulu saya pakai itu bullion bank yang low itu external third party ini, saya kena bayar interest yang tinggi. Lepas itu jika harga emas turun, saya kena buat top up macam margin call. So isu-isu ni membuatkan saya Quantum Metal ada pressure. So Quantum Metal sudah alihkan kepada Quantum Metal Bullion Australia sendiri. So sekarang ni Quantum Metal produk sudah consolidate jadikan satu Quantum Metal Bullion Australia. Baik Datuk. Kemudian pertanyaan yang keempat, sudah 6 bulan sejak pembayaran terakhir dilakukan. Pembayaran mulai tanggal 20 bulan Mei sampai hari ini masih tertunda. Bagaimana penjelasan Datuk perihal masalah pending payment ini yang di Indonesia sudah hampir 6 bulan belum ada pembayaran untuk selanjutnya? Sekarang ni Quantum Metal tengah susunkan itu facility dari itu institusi yang luar negara ini. So funding jika dia masuk ke kita besarkan, saya akan buat itu penyelesaian itu payment yang pending di Indonesia ini dengan cepat. Tapi saya ingat itu pending payment di Indonesia ini tak besar pun compare to Malaysia market lah. Pasal Malaysia market Quantum Metal sudah pernah bayar dalam 2022 1 bilion
lebih ringgit Malaysia, 1 lebih bilion ringgit Malaysia. Tahun 2023 pun Quantum Metal sudah pernah bayar ringgit Malaysia 3 bilion ringgit. Sudah bayar itu komisen dan itu termination juga. So Quantum Metal akan dapat cari penyelesaian. Okey, mungkin sudah tangguh lama, tapi saya ingat akan selesaikan dengan secepat. Pertanyaan selanjutnya, apa tindakan yang akan diambil untuk mengatasi hal ini? Apakah member Quantum Metal tentu menginginkan jadual yang pasti dari pihak manajemen office? Mereka mengharapkan komunikasi formal dari manajemen office mengenai masalah pending payment ini dan berharap tidak hanya sekedar penjelasan lisan dari Pak William atau dari para konsultan yang lain. Nah, tanggapan Datuk perihal hal ini seperti apa? Okey, so sekarang ni Quantum Metal akan cuba buat settlement pending ini tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. Okey. Apa yang menyebabkan masalah ini sebenarnya, Datuk? Karena banyak member Quantum Metal Indonesia masih banyak yang tidak memahami hal ini terjadi. Okey, macam itu 1 kali 10 ni, you buat tempahan 10% saja. 90% itu you belum bayar. Jika harga emas naik, you akan buat untung dari 90% yang you belum bayar. So Quantum Metal selama ini tolong selesaikan untuk you itu 90% yang belum bayar. Tapi jika harga emas naik naik tinggi, semua orang nak buat untung dari 90% yang belum bayar ni. Quantum Metal kena cari lebih funding untuk selesaikan dulu. Sebelum itu emas dikeluarkan dari lombong besar. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pembayaran tertunda yang dihentikan dari bulan Mei hingga Agustus dan diselesaikan pada bulan November ini, bagaimana dengan penghentian dari bulan September hingga Desember? Apakah akan diselesaikan sebelum tahun 2025? Member Quantum Metal Indonesia percaya perusahaan akan memberikan kejelasan mengenai masalah ini. Seperti itu, Datuk. Gimana menurut Datuk, pandangan Datuk ini terhadap pending payment yang stuck pada bulan Mei, akhir pembayaran bulan Mei tanggal 20 hingga Agustus ini, dan selanjutnya yang September, Oktober hingga Desember, kapan Quantum Metal akan schedule untuk pembayaran selanjutnya? Gitu. Bukan dia. Jika Quantum Metal mampu settlekan yang pending payment yang lepas itu, yang depan itu Quantum Metal akan susun balik macam biasa, tak akan tunggakan sampai tahun 2025 pun. Quantum Metal akan memulihkan keadaan macam biasa dengan secepat mungkin. Okey, baik. Apakah di bulan November ini akan ada rilis pending payment kepada nasabah Quantum Metal Indonesia, Datuk? November, this month. Apakah akan ada pending payment yang terbayarkan, yang akan dibayar? Pembayaran? Ya, saya kata tadi saya akan buat bayaran minggu-minggu. Tiap-tiap minggu akan buat pembayaran setiap minggu. Okey, sesuai dengan urutan terakhir payment, nanti selanjutnya urutan yang terakhir dilanjutkan lagi nanti setiap minggu. Seperti itu, Datuk, ya? Saya akan secepat mungkin tiap-tiap minggu akan settle untuk payment yang pending. Lepas itu akan macam pulihkan macam biasalah. Tak ada pending lagi, ya. Okey, bertahap ya, Datuk, intinya seperti itu. Okey, alright. Next question, di tambang emas Besra vintage atau lainnya, apakah mereka akan menghasilkan cukup emas untuk menutupi pembayaran yang tertunda dalam jangka waktu yang wajar? Nah, okey, yang Quantum Metal memang ada itu tempahan emas dari lombong emas, ada dari itu e-waste, itu computer waste ini. Computer waste di sini ni memang sudah ada kelolaan sikit-sikit. So jika dia full operation lagi banyak.
Ya, memang sudah keluar. Baik. Hanya untuk menunggu waktu dan mohon kesabaran untuk prosesnya ya, Datuk ya. Ini timing saja. Ya, untuk, tidak bisa instan ya, Datuk. Kita harus sabar betul untuk memproses hal tersebut. Baik. Next question, meningkatnya harga emas memang menimbulkan kekhawatiran di semua membership Quantum Metal bahwa hal ini akan menghambat kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan masalah pembayaran yang tertunda. Bagaimana Datuk memberikan pencerahan untuk kami semua ini perihal kekhawatiran member nasabah Quantum Metal khususnya di Indonesia karena meningkatnya harga emas saat ini? Okay. So Quantum Metal ini bukan macam bank yang lain. Dia tak ada aset. Dia itu simpanan duit itu dia akan buat investment, dia akan pinjam terseram. Tapi Quantum Metal tak angkat 1 sen dari member untuk buat investment atau pinjaman keluar. Quantum Metal cuma beli aset emas saja. So jika harga emas naik lagi tinggi, itu aset di Quantum Metal lagi banyak. So Quantum Metal memang tak takut harga emas naik. Ini semua aset yang ada di member yang pegang, so semua akan naik. Okey. Pertanyaan yang ke-9, member Quantum Metal Indonesia percaya bahwa masalah keterlambatan pembayaran di Malaysia akan terdampak buruk pada operasi di Indonesia. Para membership berharap Quantum Metal memiliki solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan di Malaysia karena ini akan meningkatkan kepercayaan nasabah kepada perusahaan. Nah, menurut pendapat Datuk, bagaimana perihal tentang permasalahan ini yang side effect-nya sampai ke Indonesia? Okey, memang Quantum Metal permulaan dari Malaysia. So ini saya foundation di Malaysia, asas di Malaysia. So saya takkan biarkan ini bisnes di Malaysia ini yang saya susah-susah sudah buildkan. Saya akan jadikan dia pulih semula dengan secepat mungkin supaya tak akan jejak di market di Indonesia. Indonesia baru permulaan saja. Tapi Quantum Metal Malaysia sudah saya mula tahun yang lebih kurang 12 tahun. So saya akan jadikan semakin kuatlah. Tapi cuma ini satu transition period yang tergendala semasa saja. Saya akan buatkan dia pulihkan dengan lebih baik lagi. InsyaAllah kita berharap itu sesegera mungkin. Ya, mohon kesabaran kita semua dari nasabah Quantum Metal khususnya di Indonesia ya Datuk. Pertanyaan yang terakhir Datuk, apa rencana Quantum Metal untuk yang di masa depan nanti? Apakah akan ada produk baru yang akan diproduksi Quantum Metal? Apakah Quantum Metal juga perlu melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan citra company ini setelah menyelesaikan masalah pembayaran in future? Any new program maybe, atau ada produk baru, sistem konsep baru nanti yang akan dibuat oleh Quantum Metal untuk kedepannya kita bisa sama-sama lebih berjaya lagi. Menurut pendapat Datuk, bulan ini Quantum Metal akan buat pengumuman untuk keluarkan produk baru, iaitu saya tadi ada bincang sikit, iaitu Mastercard diisu di Singapore Bank. So yang ini bagi peluang bukan orang Malaysia, orang Indonesia, tapi seluruh dunia orang ada pegangan emas 100%, ada itu cash 85% itu dalam cash di Singapore Bank Mastercard dalam $. So ini ada lagi pegangan solid lah. Sebelah kanan tangan ada emas, sebelah kiri tangan ada $. Dalam Mastercard dia boleh pakai sedunia. Yang penting ya. So ini kad akan dilancarkan di Singapura. Lepas Quantum Metal Australia, Bullion Bank akan lancarkan satu produk yang panggil Digital Gold Mining di Melbourne. So ini Digital Gold Mining ini akan dapat satu sertifikat ESG, International ESG Certificate, untuk mengisytiharkan
produk ini recognize di sedunia. Sampai kredit. Kalau tidak salah ada lebih dari kurang lebih 60 negara ya Datuk. Ya, Pak William inform ke. Ya, ini masyarakat boleh bagi 63 negara boleh apply. Okay. Sedikit lagi Datuk, mohon penjelasan dan pencerahannya bahwa di luar sana banyak berita-berita mengatakan bahwa Quantum Metal ini perusahaan scam, Quantum Metal ini menyalahgunakan dana nasabah, Quantum Metal ini sudah hampir pilot dan bangkrut, Quantum Metal ini macam-macam asumsi-asumsi negatif yang nasabah Quantum Metal Indonesia dapatkan dari berbagai oknum-oknum ya. Pencerahan Datuk dan penjelasan Datuk tentang perihal isu-isu negatif ini boleh berikan penjelasan ke kami ini supaya kami juga masih memegang trust kepada perusahaan ini, bahwasanya perusahaan ini memang berkomitmen dan masih menjaga amanahnya dengan baik. Okey, sebagai founder Quantum Metal, saya berasas dari Malaysia. So Malaysia Authority pun sudah buat siasatan atas Quantum Metal itu scam atau scam. So Quantum Metal itu scam tak ada scam, bukan saya yang cakap. So dia akan authority yang lepas siasatan, dia akan buat umum Quantum Metal itu scam. Jika Quantum Metal scam, Quantum Metal akan ditutupkan. Sudah lama ditutupkan. Kita akan duduk di sini bincang dengan Puan Suryani, bincang dengan hal macam mana Quantum Metal nak teruskan dengan umumkan itu produk baru ni untuk maklumat yang saya nak capai selama ini. Saya nak semua orang di dunia ini ada emas di tangan kiri, cash di tangan kanan, boleh belajar. Baik Datuk, boleh kasih motivation untuk nasabah Quantum Metal di Indonesia supaya kami ini semua masih bisa tetap semangat, sabar menanti dan menunggu proses ini sampai selesai. Datuk boleh berikan sepatah dua kata untuk motivation untuk nasabah Quantum Metal Indonesia khususnya, biar Pak William juga semangat, kami juga semangat, yang lain mungkin yang dapat asumsi negatif dari berbagai macam pihak pun bisa mempertimbangkan bahwasanya Quantum Metal ini memang perusahaan yang berkomitmen. Silakan Dr. Ya, saya memang angkat ini ukuran sebagai macam industri insurance. Industri insurance memang dia beratus tahun. Insurance macam AIA, Great Eastern, dia beratus tahun mereka company. So Quantum Metal nak jadikan ini industri emas yang beratus tahun. So ini perjalanan yang lagi panjang, lagi jauh. So Quantum Metal baru jalan malam ini tak lama pun, berapa tahun saja. Tapi saya kena bagi semua orang, seru semua orang, member ke atau konsultan ke, itu maklumat yang penting untuk semua orang dapat emas semping belajar. Okey, Quantum Metal memang ada bisnes dengan bank yang buat bagi ejen untuk jual emas. So dari bisnes ini Quantum Metal memang ada itu untung kecil untuk survive. Tapi tak, Quantum Metal memang susah payah untuk buatkan maklumat ini, capai maklumat ini untuk semua orang dapat emas samping belanja dan berkumpul dengan lebih banyak emas lagi. So saya amat harap semua orang bersatu padu bersama Quantum Metal maju lagi. Tak akan pasal ini satu masalah yang kecil, cuma timing untuk atasi saja. Saya ada confident 100% untuk atasi ini. Lepas 2025 Quantum Metal akan buat ini bisnes 3 kali lagi supaya 2024 memang 1 tahun sudah ada kekurangan, tapi Quantum Metal akan bertambah cepat lagi dalam 2025. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga penjelasan yang sudah dipaparkan oleh founder Quantum Metal, Datuk Lim, bisa mencerahkan kita semua
Mohon kesabaran dan perhatian kita sebagai nasabah Quantum Metal Indonesia bahwa Quantum Metal tetap berkomitmen dan menjaga amanah sebaik-baiknya. Kita tetap positif thinking dan tetap semangat. Ya, Bapak Ibu, sekian dari saya update saat ini perkembangan Quantum Metal. Mohon pengertiannya agar tidak saling berdebat, tidak saling kita silaturahimnya jadi rusak hanya karena ada asupan-asupan negatif. Ya memang kita harus berpikir secara logik, tapi kita pun juga jangan lupa harus berpikir secara rasional. Jadi biar seimbang, ya. Tidak hanya yang negatif saja, tapi perusahaan ini pun masih banyak yang memberikan hal-hal positif sebelumnya, dan insya Allah di masa yang akan datang akan jauh lebih baik. Demikian dari saya. Ada sedikit yang mau saya kasih motivasi ke Pak William, tetap semangat Pak William, para konsultan Indonesia, baik dari jaringan Pak Herman, tim Pak Herman, ataupun dari tim-tim yang lainnya, kita tetap bersatu padu, semangat, tetap saling support satu sama lain. Sekian dari saya, insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk.